Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini program pertama di KJS Review. Langsung bersama Kepala Desa Muda dari Kepulauan Desa Buti, Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangya. Nama lengkap siapa sih, Bang? Sunanto. Sunanto. Iya. Itu sejak kecil atau sempat pernah diubah? Enggak, mulai dari kecil. Mulai dari kecil. Sudah berapa bulan efektif jadi kepala desa? Baru 7 bulan. Baru 7 bulan. Dilantiknya itu bulan 12 akhir, tanggal 31. Tanggal 31. Iya. Pas dilantik diikuti oleh siapa saja ketika itu dari pulau? Ya, Dilantik berarti di pendopo juga ya? di Pendopo Sumeneb. Oke. Siapa saja yang ikut ketika itu? Ya, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, teman-teman, ya tim-tim saya yang dari kepulauan. Biayanya mahal ya? Ya sangat mahal, Mas. Soalnya di sini kan enggak ada, pasti kalau ke daerah itu pasti kan tempat nginepnya kan di hotel atau di penginapan gitu. Makanya untuk orang Kangian kepulauan ke Sumeneb itu biaya besar. Oh, Kalau punya rumah sendiri kan enak. Ini kan kalau tidak punya rumah kan harus tinggal di nginepnya di penginapan atau di hotel. Sedangkan hotelnya kalau di sini paling murah kan 100.000 lah paling murah. Biaya hidupnya yang mahal. berapa hari ketika itu di pelantikan? Di pelantikan sempat saya nunggu itu 1 bulanan. Di sini nunggu 1 bulan 1 bersama bulan. tim yang dibawa. Nah, di sama tim yang Pak. Soalnya kalau makanya saya lama di sini tidak enak dengar ngomong-ngomong kayak gitu. Jadi akhirnya saya berangkat ke Sumeneb bersama tim. Masih ingat biaya untuk membiayai teman-teman ketika itu karena menang pilkades? Itu kira-kira habis 40 juta. 40 juta? Iya. Untuk biaya hidup. Soalnya kan bukan orang satu yang ditanggung. Untuk dilantik saja ya? Itu dilantik saja. Masa kecil nih, ada tidak yang berubah sekarang? Soal tempat, soal suasana di desa kepulauan sana, ada tidak yang berubah? Saya kira sekarang desa saya itu mulai kayak dulu, seperti yang dulu, tidak ada perubahan. Nah, Kak, yang tidak berubah itu tadi kan sempat sharing juga Iya. soal air. Iya. Bener sulit. Ya, soalnya Mas di sana susahnya itu air. Soalnya mulai dulu itu air cuma ada sumber serapan. Airnya itu payah, kata orang Kangen itu asin. Tidak layak lah diminum. Kalau untuk minum, ya kalau untuk mandi ya mungkin bisa lah. Tapi kalau untuk minum kadang-kadang kan beli air juga di sana, beli air kuah. Kalau ada tamu kan tidak enak mau dikasih itu. Soalnya kan kalau ada tamu dari kecamatan, dari polsek, dari Koramil ya pasti beli air mineral lah. Masa mau dikasih air sumur kan enggak. Sampai sekarang, Ya sampai sekarang belum ada bantuan maksudnya dari kabupaten untuk mengadakan air bersih. kita urut satu persatu. Ya. Air sejak kecil masih sulit. Sulit ya. Sampai sekarang jadi. Sampai sekarang. Oke. Jalan, Bahaya itu jalan tidak ada sama sekali, cuma kalau musim hujan itu tidak bisa lewat. Kalau musim kemarau baru bisa dilewati. Kalau musim hujan itu lewat perahu. itu juga sejak kecil begitu. Ya mulai dari kecil. Saya gitu. Saya kasihan kalau rakyat saya itu, masyarakat saya, misalnya musim hujan, kalau lewat darat kan tidak bisa. Jadi akhirnya lewat laut. Tapi kalau lewat laut kadang-kadang angin tidak bisa juga. Kasihan sama orang yang mau melahirkan, orang sakit payah itu. Itu sering terjadi di sana. Ya. Sering, mohon maaf, pernah kejadian tidak saat ada seorang ibu melahirkan, mohon maaf, sampai meninggal dunia karena persoalan akses jalan itu? Iya, banyak. Sering? Sering. Kalau musim hujan, soalnya tidak bisa dibawa lewat darat. Soalnya kayak petugasnya di sana kan tidak ada juga, Mas. Di desa itu tidak ada petugas? Tidak ada petugasnya, ada cuma perawat-perawat biasa. Saya bikin kulindes ukuran 9x9, ada ruang pasiennya, luar bersalinnya, terus ada tempat ruangan tidurnya bidan, tempat tunggunya. Makanya kami setelah ini selesai, makanya minta kepada
puskesmas sarjasa untuk membantu desa kami lah, paling tidak dikasih perawat yang senior lah yang bisa untuk mengatasi orang melahirkan. Soalnya kebanyakan di sana banyak orang melahirkan yang meninggal di sana desa kami itu. Soalnya keterbatasan petugas, tidak ada petugas. Seingat Mas, kapan terakhir ada peristiwa seperti itu? Tiap tahun pasti ada, Mas. Setiap tahun Tiap pasti tahun ada. ada. Tiap tahun. Hanya satu orang atau Ya kadang-kadang ada ya satu orang. Kadang-kadang tiap tahun itu ada yang 3, ada yang 4. Soalnya kalau harus dibawa ke Kecamatan Arjasa, ke kotanya itu jauh. berapa jam? Itu kalau naik perahu itu 2 jam. Charterannya itu 600.000 ke sana. Jadi kadang-kadang mau nyalter itu masalah biaya, akhirnya itu sudah meninggal sudah. Sampai sekarang tidak ada perawat di desa. Tidak ada, cuma ada perawat desa kami itu yang kurang tahu lah, kurang bisa. Soalnya baru keluar dari pendidikan langsung tidak sukuan tidak apa kan, cuma di desa itu tidak ada tugas dari kecamatan dari. Kalau misalnya ada orang sakit itu bagaimana berobatnya? Ya kadang-kadang itu sudah ke Arjasa, ke kecamatan, ke rumah sakit Arjasa. Soalnya kadang-kadang gini Mas, biar sakit payah itu kadang-kadang masalahnya kan jauh ke sana. Itu kan kadang-kadang mikir ongkosnya. Oke. Charternya ke sana, sedangkan jalan ke sana 500.000. Tapi sekarang saya sudah sediakan untuk desa kami, untuk kesehatan, saya sudah beli speedboat. Ya kalau orang sakit itu saya gratiskan sampai ke masaknya ke sana, sampai ke tempat. Alhamdulillah kemarin banyak yang pakai juga di sana. Termasuk itu juga nanti bisa meminimalisir, mohon maaf, ibu hamil yang Iya. meninggal itu ya. Iya. Pokoknya semua kebutuhan desa itu, rumah masyarakat desa. Sifatnya kalau pribadi tidak dikasih sama saya. Kalau untuk orang sakit, kepentingan desa itu baru saya, aparat saya suruh nganter sudah. Mas, kalau jalan aspal di sana yang ada di mana? Di desa ada jalan aspal tidak? Tidak ada, di sana cuma ada rapat beton. Hanya rapat beton. Ukurannya berapa? Ukurannya itu rapat beton ukuran 2,5 meter. Kalau aspal tidak ada. Belum pernah ada aspal sama sekali. Di semua akses desa. Jalan poros desa juga hanya rapat beton. Belum ada rapat. Cuma masih saya kemarin sama masyarakat membuat badan jalan dulu. Biasanya kalau dipanggil oleh pemerintah daerah selama 7 bulan menjabat, dipanggil dalam hal apa saja selama ini? Ya kadang-kadang kalau ada undangan itu sering terlambat. Undangannya sekarang baru bisa datang. Enggak, undangan belakangan datangnya. Jadi kadang-kadang biasanya hari Kamis rapatnya hari Jumatnya kadang-kadang baru datang. Ya enggak tahu kadang-kadang kayak gitu. Iya. Soal keterlambatan itu Mas, nomor 1 di sana ya biar ada HP ya sekarang ya susah juga. Soalnya harus cari ke gunung-gunung sinyal. Listrik di sana gimana? Listrik mulai dulu itu sudah Mas, ndak ada bantuan dari pemerintah pribadi. Orang hanya pakai genset. Nah, banyak genset pakai tenaga surya, solar cell itu. Jadi untuk bantuan SIM dari pemerintah itu tidak ada. Desa kami mungkin orang di atas itu tidak tahu mungkin, soalnya sering keterlambatan. Jadi kadang-kadang keterlambatan berita atau dari darat. Soalnya di desa kami itu sangat susah untuk mencari sinyal, itu harus ke gunung dulu. Makanya kalau laporan ke desa tentang SPJ itu harus ke darat dan ke kecamatan. Oke, dalam hal mempersiapkan SPJ bisa dilakukan di desa? Enggak, itu dilakukan di kecamatan, soalnya ada lampu Mas, kesulitan. Tidak bisa print dari sana kan. Soalnya di desa kami kan, sedangkan kadang-kadang kan mau ngecas saja laptop itu tidak nyampe, sudah mati. Soalnya kan terbatas kan, lampu jam 10 sudah mati. Mulai hidupnya itu jam 6. Jam 6 petang? Iya, jam habis maghrib itu. Oh, habis maghrib jam 10 mati? Mati ya.
Itu sudah berapa tahun? Itu mulai dulu itu sudah. Mulai dulu? Mulai dulu. Sampai sekarang tidak ada perubahan. Pernah tidak Mas diundang oleh pemerintah kabupaten untuk datang ke daratan? Tidak pernah. Belum pernah sama sekali. Oke. Kalau misalnya arahan-arahan soal pelaporan, soal SPG dan segala macam, itu Mas dapat dari mana informasi itu? Itu dikerjakan di kecamatan sama operator saya sama pendamping kecamatan, pendamping desa juga. Satu-satunya tempat di kecamatan? Di kecamatan, kadang-kadang ke rumahnya. Soalnya untuk di balai desa kami, di balai desa Buti tidak ada fasilitasnya, jadi tidak bisa. Jadi makanya di sana biasanya biaya 1 juta harus lebih soalnya di sana, sedangkan operator saya di sana harus nginap kalau belum selesai. Berhari-hari di kecamatan untuk menyelesaikan laporan. Itu sudah terjadi sejak dulu juga? Iya, mulai dulu sudah itu. Pernah mendengar tidak kenapa akses jalan tetap kurang maksimal, kemudian kenapa listrik juga belum masuk? Pernah dengar itu? Kenapa? Ya enggak tahu ya Mas, soalnya saya sekarang kan baru jadi kepala desa, makanya saya pengen tahu. Sekarang kan saya kepala desa, saya pengen tahu bagaimana, kenapa desa kami itu kok tidak pernah dapat bantuan mulai dulu. Siapa yang terakhir kali pernah sampai ke Desa Buti? Ya, saya yang untuk dinas-dinas dari pemerintah belum pernah mungkin. Belum pernah. Ya, kalau di kecamatan sering. Oh iya, kecamatan aja saya. Ya. Kalau untuk dari provinsi, kabupaten, seingat saya belum pernah ke sana. Belum pernah ada yang datang. Kira-kira berapa tahun yang belum pernah ada pejabat datang ke sana? Ya mulai dulu lah. Mulai dulu. Paling janji mau datang, siap-siap sudah, tidak datang sudah. Oh. Alasannya itu sudah Medan. Medannya. Iya, Medan. Apalagi kalau musim hujan, datang dari Sumeneb mungkin dia jalan tidak enak, DC, tidak bisa dilewati, mungkin langsung balik lagi. Oke. Maka saya pengen supaya tahu dari pemerintah lah untuk turun ke lapangan biar tahu desa saya gimana keadaannya. Oke. Itu tadi permintaan yang cukup sederhana, mudah-mudahan ada pemerintah yang mau untuk turun langsung ke Desa Buti dan menikmati melon kangian yang terbaik di dunia. Kurang lebih begitu ya. Iya. Ada pesan tidak kira-kira? Pesannya atau harapannya? Ya, harapan saya kepada pemerintah daerah bagaimana desa kami itu diperhatikan, terutama dari pertanian atau terutama jalan, akses jalan sama listrik dan air bersih. Itu aja harapan kami dari Kades Desa Buti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.